Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Kemarin kita masih membahas sifat kalam. Masih dalam bahasan sifat kalam. Sifat yang wajib di Allah yaitu sifat kalam. Artinya Allah berfirman. Wajib Allah berfirman, kalam. Kemarin sudah kita bahas tentang kalamullah yang berupa Al-Quran. Jadi kemarin itu ada kalam dal, ada kalam madlul. Kemarin itu gitu ya. Jadi kalamullah itu dibagi dua kemarin halaman 55 gitu ya. Ada kalam madlul, ada kalam dal. Kalau kalam madlul, kalam Allah yang qadim, tidak ada huruf, tidak ada suara. Itu namanya kalam madlul. Enggak ada tulisan, enggak ada suara. Kalam madlul gitu ya. Karena kalam Allah wajib berbeda dengan kalam kita gitu ya. Omongan Allah beda sama omongan kita. Kalau kita ngomong ada suaranya, atau ngomong ada tulisannya, atau ada isyaratnya kalau kita mah. Nah, kalau Allah mah madlul, nggak ada tulisan, nggak ada suara, nggak ada isyarat. Dan kemarin perumpamaannya gitu ya. Terus bagaimana malaikat bisa paham terhadap kalam Allah, atau Nabi Musa ketika berdialog dengan Allah di bukit Turi Sinin itu ngartinya gimana? Atau Kangjeng Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj langsung berdialog di hadapan Allah. Nah itu gimana ngartinya? Kalau nggak ada suara, nggak ada tulisan. Kemarin itu gitu ya. Maka kemarin itu diumpamakannya seperti mengertinya anggota badan kita terhadap perintah hati gitu ya. Karena kan hati itu dalam diri kita bagaikan raja. Jadi semua anggota badan kita beraktivitas, bergerak, itu semua atas perintah hati ya. Cuman ketika hati nyuruh ke anggota badan kita, apa ada suaranya? Enggak. Ada tulisan, ada isyarat juga? Enggak. Tapi anggota badan kita ngerti aja udah kan gitu ya, kalau disuruh sama hati. Nah, kira-kira gitu, kira-kira, tapi jangan disamain juga, jangan. Nggak bisa juga kan, sama-sama makhluk hati mah ya. Cuman perkiraan begitulah. Nabi Musa, Nabi Muhammad, para malaikat mengerti kepada kalam Allah yang gak ada tulisan, gak ada suara, gak ada isyarat, sebagaimana mengertinya anggota badan atas perintah hati gitu ya. Kemudian yang kemarin, yang kedua itu kalam dal. Kalau kalam dal mah kalam Allah yang ada tulisan, ada suara gitu ya. Itu Al-Quran ya. Kalam dal itu yang dimaksud adalah Al-Quran, kalamullah yang ditulis di Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan oleh malaikat Jibril, dibawa oleh malaikat Jibril kepada Kangjeng Nabi Muhammad kemarin gitu ya, menjadi kalam dal. Al-Quran yang sekarang kita baca itu adalah kalamullah, ada tulisannya ya, ada tulisannya. Kemarin sudah kita bahas ya, Al-Quran itu 30 juz, 6.666 ayat, 113 surat. Nah, itu semua isinya itu beda-beda itu kemarin itu ya. Tentang perintah, tentang larangan, tentang ancaman. Wah, kemarin itu banyak ya. Itu isi dari Al-Quran ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 2-nya ya. Halaman 55 nomor 2. Al-Quran adalah kalam dal, tetapi tidak boleh disebutkan Al-Quran itu baru. Jadi jangan begini nih. Kalam dal, Al-Quran itu adalah kalam dal karena Al-Quran itu ada sekarang nih gitu ya, di dunia gitu kan. Ada
terus kita punya anggapan berarti kalam Al-Quran itu baru misalnya gitu ya, atau ada permulaan. Nggak boleh ya. Jadi wajib kita meyakini Al-Quran itu qadim. Qadim itu tidak ada permulaan. Cuman Allah turunkan kepada Kangjeng Nabi sebagai aturan untuk hidup manusia dan mukjizat Kangjeng Nabi. Memang itu mah ada permulaan ya, ada permulaan itu mah ya. Permulaan turunnya ke Kangjeng Nabi maksudnya gitu ya. Tapi kalau Qur'annya mah qadim, nggak ada permulaan Qur'annya mah ya. Karena itu kan kalamullah. Ini karena ada ya sebagian orang kafir yang punya anggapan bahwa Al-Quran itu baru. Ada yang punya anggapan begitu ya, baru katanya. Jadi Quran mah bukan qadim tapi barang baru katanya gitu ya. Kafir ya, nggak boleh kita punya keyakinan bahwa Quran itu adalah barang baru. Itu adalah kalamullah yang qadim seperti Allah kan qadim, tidak ada permulaan. Berarti Al-Qur'annya juga, kalamnya juga qadim gitu ya. Tidak boleh disebutkan Quran itu baru, yang diciptakan oleh Allah karena sudah dibukukan. Artinya mutlak menurut bahasa Arab bahwa Quran adalah kalamullah yang qadim. Walaupun dilihat dari proses memang baru, diciptakan melalui penulisan dan percetakan. Namun ketetapan ini adalah untuk menjaga anggapan orang awam dan menolak anggapan orang-orang Khawarij yang meyakini bahwa Quran itu baru gitu ya. Itu ya Khawarij disebutnya ya, yang menganggap bahwa Quran itu baru. Hanya prosesnya di kita gitu ya, ditulis, nah itu mah baru, bener itu ya. Ada permulaan baru teh ya. Kan pertama Quran itu kan Allah tulis di Lauh Mahfuz. Pertama kan begitu ya. Setelah ditulis di Lauh Mahfuz, kemudian Allah turunkan ke Baitul Izzah namanya ya. Baitul Izzah itu langit dunia. Langit dunia. Diturunin tuh sama Allah ke Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah diturunkan kepada Kangjeng Nabi. Baru begitu ya nanti prosesnya itu ya. Dari Baitul Izzah diturunkan kepada Kangjeng Nabi. Berapa lama diturunkan dari Baitul Izzah kepada Kangjeng Nabi itu teh selama 23 tahun ya. Jadi proses turunnya Quran itu kepada Kangjeng Nabi prosesnya selama 23 tahun. Yang kita pahami bersama ya, yang ayat pertama yang diturunkan itu apa? Iqra. Itu yang pertama itu ya. Ayat pertama yang Allah turunkan kepada Kangjeng Nabi itu ayat Iqra itu ya. Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah itu ayat pertama yang malaikat bawa kepada Kangjeng Nabi Muhammad di Gua Hiro itu ya, di Gua Hiro. Dan unik juga itu ya, ketika Nabi dapat wahyu pertama itu unik juga itu ceritanya itu ya. Kan awalnya ketika Nabi di Mekah ngelihat kelakuan orang Mekah, Nabi itu prihatin banget, sedih. Ya Allah, ini kok orang-orang pada nyembah berhala gitu kan ya. Terus Ka'bah monumen sucinya umat Islam malah diisi oleh berhala ya. Di dalam Ka'bah berhala, di sekeliling Ka'bah itu kan ratusan itu teh berhala teh ya. Di zaman jahiliyah teh ya, ratusan ketika dikuasai oleh orang-orang jahiliyah itu. Tiap tahun itu kan ya itu dipakai sesembahan orang-orang jahiliyah semua, orang kafir Quraisy itu ya, kafir Mekah. Nabi prihatin, padahal ini kan peninggalan kakekku Nabi Ibrahim kan gitu ya. Ini adalah Ka'bah yang sangat suci, sakral. Sedih, prihatin Kangjeng Nabi itu gitu. Gimana mikirin gitu Nabi kayak gimana ini ya, supaya ngasih paham sama orang-orang jahiliyah, orang kafir Mekah agar mereka ya tidak tersesat gitu.
bisa meninggalkan berhala-berhalanya. Maka di surat Ad-Duha dikatakan wa wajadaka dolan pahada. Muhammad, aku temui kamu, aku lihat kamu, aku tahu kamu dolan, kamu dalam kebingungan gitu. Bingung mencari cara bagaimana supaya orang-orang kafir Mekah meninggalkan sesembahan berhala gitu. Kanjeng Nabi belum punya cara, bingung, cuman sedih doang akhirnya, prihatin doang gitu, kasihan sama mereka-mereka. Batu yang bikin dia, dibikin patung sama dia, terus disembah sama dia, padahal mah nggak ada manfaatnya, nggak ada madaratnya kan begitu ya. Ngapain gitu kan orang ya pada nyembah patung gitu ya. Ya kalau kata kita mah, padahal Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, kegedean Quraisy itu orang-orang pintar semua. Itu teh bukan orang bodoh ya. Disebut jahiliyah. Jahiliyah itu kan artinya bodoh ya. Itu teh bukan bodoh otaknya bodoh, bukan ya. Mereka ahli ekonomi, mereka ahli politik, mereka ahli, wah udah ahli semua itu, orang-orang pintar semua itu. Abu Jahal, Abu Lahab, kegedean itu. Tapi bodoh di situ adalah bodoh tidak bisa memahami tentang iman gitu, tentang Tuhan gitu. Kok nggak habis pikir ya orang sepintar itu, mungkin kata Nabi, kok bisa-bisanya nyembah batu yang kagak ada gunanya gitu. Apa itu manfaatnya batu gitu kan ya. Patung sama dia kok disembah-sembah gitu, nggak ngerti. Kayak kita ya, kalau kita udah nggak habis pikir gimana sih kan gitu ya. Gua kagak ngerti sama dia ya, kok bisa ngelakuin itu gitu. Kita juga suka kan ya, punya rasa kayak begitu ya. Kalau menemukan satu fenomena yang akal kita kagak nerima gitu ya, kagak nyangka, gua kagak ngerti gitu ya. Itu Nabi saat itu begitu tuh, sampai Allah bilang wa wajadaka dolan pahada. Bingung, Nabi bingung gitu ya. Dalam kebingungan itu Nabi suka mencari inspirasi lah, kalau kata kita ya, menyendiri Nabi itu gitu ya. Nah, salah satu tempat favoritnya di Gua Hiro. Itu jauh dari Mekah, itu ke Gua Hiro tuh jauh ya. Kalau yang pernah haji, pernah umroh ya, kan suka ada city tour, suka diajak tuh ke Gua Hiro. Kita kan naik bus ke Gua Hiro itu ya. Jauh itu dari Mekah tuh ke Gua Hiro tuh, naik bus tuh jauh. Terus udah nyampe Gua Hiro, naiknya juga tinggi. Model kayak ibu-ibu makanya, ya kita yang tua nggak kuat kayaknya itu naik ke atas tuh ya, tinggi. Itu adalah salah satu tempat kholwah, tempat menyendirinya Nabi mencari inspirasi. Karena kalau di atas kan beda gitu ya, naik ke atas gunung, dari atas gunung kan Mekah tuh kelihatan gitu ya. Jadi ya terbuka dah gitu ya, kayak otak sama pikiran kebuka. Nabi menyendiri di situ gimana gitu ya, dalam kebingungannya pengen menyadarkan orang-orang Mekah gitu ya. Nah, maka pada situasi itu datang itu malaikat Jibril membawa wahyu pertama surat Al-Iqra itu ya, Al-Alaq itu. Wa wajadaka dolan pahada, kan gitu ya. Pahada itu ketika kamu dalam kebingungan, maka aku beri petunjuk, pahada tuh gitu ya. Maka kata Allah, aku berikan kamu petunjuk Muhammad. Petunjuknya mana? Itu wahyu yang pertama turun. Nabi lagi sendiri, malam-malam gelap di atas gunung di dalam gua. Tiba-tiba ada makhluk datang, kagak salam kagak apa, ujug-ujug Iqra, begitu kan itu ya, Jibril itu begitu ya, Iqra, bacalah kan gitu ya. Nabi bisa kita bayangin ya, kita lagi sendirian kan gitu ya, datang makhluk yang nggak pernah kita kenal. Nabi kagak pernah tahu itu Jibril, nggak tahu itu Jibril, nggak tahu. Dan Nabi Muhammad juga nggak pernah tahu bakal dikasih wahyu kan gitu ya, enggak. Lagi bingung kan gitu ya, mikirin orang Mekah, tiba-tiba ini datang kagak salam kagak apa, Iqra gitu, bacalah. Dalam ketakutan, dalam gemetar manusiawi ya, Nabi Muhammad kan manusia kayak kita lah sama. Kata Nabi, ma'ana biqori, saya kagak bisa baca gitu kata. Lagian apa yang mau dibaca? Jibril kan gitu doang ya, Iqra, kali ngasih kertas gitu, ini baca, enggak gitu dong, Iqra, baca. Yang mau dibacanya apa? Kagak ada. Makanya Nabi spontan, ma'ana biqori, saya kagak bisa baca.
Nabi kapan belajar baca nulis kan enggak ada yang ngajarin kan itu ya. Mana bikori? Diulang lagi sama Jibril, Iqra, baca. Kata Nabi, mana bikori? Saya nggak bisa baca. Nah, yang ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Sampai 5 ayat itu ya. Beres Jibril membawa wahyu itu, Nabi udah nggak banyak pikir panjang. Nabi juga dalam kebingungan juga, ini teh siapa apa gitu. Nabi langsung turun dari gua Hiro, turun bergegas kembali ke rumahnya. Kayaknya sampai rumah kan ngetok pintu dalam keadaan takut gemetar kan ya. Ke Siti Khadijah ya, ke istrinya, jamiluni selimuti aku gitu ya. Ya bisa kebayang tuh gitu ya, malam-malam ketemu makhluk asing kan gitu, terus ngomong kayak begitu ya, getar ketakutan, selimuti aku. Langsung dibawa ke kamar sama Siti Khadijah, diselimuti, ditenangin. Begitu udah tenang, baru tuh ditanya pelan-pelan sama istrinya, ada apa wahai suamiku? Ceritain dah begitu. Tadi lagi di gua gitu ya, tiba-tiba ada yang Siti Khadijah mah ngedengar itu senyum. Langsung senyum dia. Siti Khadijah mah ngedengar kejadian itu senyum. Kangjeng Nabi mah lagi takut-takutnya, Siti Khadijah mah senyum. Kenapa Siti Khadijah senyum? Karena Siti Khadijah mah sebetulnya udah lebih tahu Siti Khadijah mah bahwa ini orang calon nabi akhir zaman. Dan sebetulnya Siti Khadijah juga lagi menunggu. Ini teh udah lama nikah sama gua, yang katanya ini orang bakal jadi nabi akhir zaman, kok nggak ada tanda-tandanya gitu. Padahal Siti Khadijah udah tahu ini emang calon nabi, ini calon rasul, tapi kok nggak ada tanda-tandanya. Maka ketika Nabi kejadian malam itu, Nabi mah ketakutan, Khadijah mah senyum. Nah ini yang gua tunggu katanya. Benar, berarti laki gua calon nabi. Buktinya dia udah dikasih wahyu, cuman laki gua kagak ngerti gitu. Kayaknya kan langsung dibawa lah, ditenangin sama Siti Khadijah. Wahai suamiku, yakin yang tadi terjadi di Gua Hiro itu bukan keburukan, karena aku yakin engkau adalah orang baik. Sekota Mekah semua tahu bahwa Muhammad adalah orang baik. Maka tadi yang terjadi di Gua Hiro juga bukan keburukan, itu adalah kebaikan. Yang tenang suamiku gitu. Ini juga nih ya, buat para ibu-ibu ya. Jadi karakter istri yang baik tuh yang begitu tuh, salah satunya itu ya. Kalau laki lagi ada masalah teh, jangan malah ikut ngomel kan itu ya. Ini mah laki bawa mobil, salah belok doang, wah habis kita diceramahin. Ya lihat Google Map, lu jadi kelewat tuh kan, ya macet. Pengalaman pribadi itu asli. Pengalaman pribadi ya. Kita tuh lagi ada masalahnya juga bukan kita sengaja kan gitu ya, malah dimaki-maki kan gitu ya. Jangan ya, karena ada 3 ya karakteristik Khadijah, itu ada 3 kan. Ini juga suka dijadikan ini ya, suka dijadikan plesetan, bercandaan. Kan ada laki pengen poligami, kan ada suami pengen poligami. Bilang dia sama bininya, Bu, ayah mau nyandung, mau poligami gitu ya. Kata bininya, ngapain poligami kan gitu ya, mana ada istri yang mau dipoligami kan gitu ya. Bu, poligami itu sunnah Rasul kan gitu ya. Kata Ustadz, poligami itu sunnah Rasul. Dalilnya punya itu laki ya. Keren kata bininya. Iya benar sunnah Rasul benar. Terus iya, ini bapak pengen poligami nih, pengen nyari lagi bini kedua, kalau bisa ketiga, keempat kan gitu ya. Kan boleh 4 juga, boleh. boleh. Cuman kata bininya gini, kalau memang mau ngikutin sunnah Rasul jangan tanggung, jangan setengah-setengah, semuanya ikutin. Emang apa? Tahu nggak? Nabi ketika berpoligami itu setelah apa? Ini lakinya kelewat kali gitu ya, kelewat ngedengerin ustadznya kali tadi ngaji gitu ya. Emang Nabi poligami setelah apa? Setelah Siti Khadijah meninggal dunia. Nabi ya ketika nikah sama Khadijah nggak pernah poligami ya. Setelah Siti Khadijah meninggal, terus nikah ke Siti Aisyah. Nah baru dari Siti Aisyah poligami itu Nabi kan gitu ya.
Jadi kalau mengikuti sunnah Rasul, nanti poligaminya kalau bini kita udah meninggal gitu. Jadi tunggu dulu ibu meninggal, baru nanti bapak boleh poligami kan gitu ya. Kata bininya kan gitu ya. Dia kagak kalah dalil bininya, berarti ini jago juga ya. Jadi jangan nanggung kalau pengen ngikutin sunnah Rasul mah. Entar kalau saya udah meninggal baru bapak kalau mau poligami kan gitu ya. Tapi bapaknya masih punya dalil, Oh iya ya, Nabi itu poligami setelah Khadijah meninggal. Iya benar. Jadi selama nikah sama Khadijah nggak pernah poligami, nggak pernah. Lihat aja sejarahnya, benar memang nggak pernah ya. Tapi lakinya pinter juga ini punya dalil. Kata lakinya begini, wajar sih Nabi selama nikah sama Khadijah nggak poligami, wajar. Karena Khadijah itu punya 3 karakter. Ini nih yang harus dimiliki oleh para istri. Kalau yang 3 karakter ini kagak dimiliki, ya mungkin gitu ya, lakinya bisa aja jadi poligami. Jadi kamu juga istri, kalau pengen sunnah Rasul nggak mau dipoligami semasa hidup, ayo dong ikutin seperti Siti Khadijah. Apa 3 karakternya? 1, Khadijah itu pandai menjaga diri. Siti Khadijah itu ya. Khadijah ketika nikah sama Nabi, Khadijah itu umurnya berapa tahun? 40. Kangjeng Nabi 25. Bedanya 15 tahun. Lebih tua Siti Khadijah dibanding dengan Kangjeng Nabi. Tapi dalam sejarah-sejarah dikatakan ketika Nabi bersanding itu kayak sebaya. Biasanya kan perempuan sama lelaki lebih cepat tuaan perempuan biasanya kan gitu ya. Kita seumuran nikah, nanti pas udah tua mah biasanya lelakinya masih gagah, masih ini, perempuan udah kayaknya gitu ya biasanya ya. Apalagi kalau istrinya lebih tua gitu ya. Tapi dalam sejarah dikatakan itu Nabi sama Siti Khadijah kayak sebaya aja, kayak seumuran, padahal bedanya 15 tahun. Artinya apa? Berarti Khadijah adalah wanita yang pandai menjaga diri. Awet muda, berarti kan begitu ya, awet muda. Itu 1 karakter Khadijah itu ya. Harus pandai menjaga diri. Bisa dandan, bisa ngejaga diri, bisa itulah gitu ya. Yang kedua, karakter Khadijah ini ya, pandai melayani suami. Khadijah itu ketika Nabi di Gua Hiro, ketika masih menyendiri ya, yang tadi itu kejadian tadi, itu yang menyuplai kebutuhan Nabi, makannya, minumnya, itu Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah ya, itu adalah saudagar kaya di kota Mekah. 1/3 kekayaan kota Mekah itu dimiliki oleh Siti Khadijah. 1/3. Ini bukan pengusaha kaleng-kaleng ya. 1/3 itu perempuan, bukan lelaki ya. Khadijah kan perempuan. 1/3 kekayaan kota Mekah itu dimiliki oleh Khadijah. Artinya apa? Berarti Khadijah pembantunya banyak dong. Banyak, anak buahnya juga banyak. Buat sekelas saudagar Siti Khadijah yang pembantunya banyak, kalau dia kagak mau repot, ya elah cuman nganterin makanan ke Gua Hiro mah suruh aja anak buahnya bolak-balik pakai Grab kan gitu ya kalau sekarang mah ya. Udah aja, suruh aja anak buahnya anterin tuh laki gua di Gua Hiro, bawain makannya pagi, siang, sore bawain gitu ya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Khadijah. Padahal kalau mau dilakukan bisa banget. Dan dia kaya, anak buahnya banyak. Tapi karena ingin nyerpis melayani suami kan begitu ya, maka itu tidak dilakukan oleh Khadijah. Setiap hari bolak-balik gitu ya, Mekah ke Gua Hiro itu jauh, naiknya juga tinggi, dilakukan oleh dirinya sendiri. Maka ini pun yang harus dilakukan oleh para istri-istri. Jangan pernah nyuruh pembantu, ya apalagi kalau kagak punya pembantu mah kan gitu ya. Pokoknya laki mau makan, mau ngopi, mau apa, layanin semuanya. Jadilah istri yang pandai melayani suami gitu. Ini salah satu karakter seorang istri yang bernama Siti Khadijah. Layani udah, mau bagaimanapun. Nah yang ketiga, karakter Siti Khadijah itu adalah pandai menenangi suami. Ya itu salah satunya. Ketika Nabi lagi panik-paniknya, nggak malah diomelin. Makanya bang, kalau malam tuh jangan kemana-mana, ini keluyuran mulu tuh ya. Pan akhirnya ketemu udah sama Dedemit sama Memedi, rasain lo kan itu. Kata gua jangan keluyuran kan itu ya. Enggak, Khadijah enggak. Begitu ngetok pintu,
dibukain, terus kata Kangjeng Nabi, jamiluni, selimuti atuh, langsung sama situ dia dibawa ke kamar, diselimutin, diusapin, dipencetin, ditemenin aja, ditenangin terus sampai Nabi udah tenang, baru ditanya, nanya aja pelan-pelan, ada apa suamiku malam-malam, ada apa, ngobrol kayak tadi. Oh, aku yakin engkau orang baik, semekah tahu engkau orang baik, aku yakin kejadian di Gua Hiro itu bukan keburukan bagimu, itu kebaikan. Karena tadi ya Siti Khadijah mah tahu. Nah, itu adalah Jibril, malaikat yang membawa wahyu, berarti bener ini yang gua tunggu-tunggu, laki gua calon nabi teh kejadian malam ini. Senang Khadijah. Nah, di pagi hari diajaklah Kangjeng Nabi itu ke pamannya Khadijah. Kan pamannya itu ahli kitab ya, ahli kitab. Ya orang kafir tapi masih megang kitab yang orisinilnya Nabi Isa. Injilnya, Tauratnya masih Taurat yang dulu ya, yang belum dirubah kan itu ya, pamannya itu ya. Diajaklah ke situ. Dijelasin kan gitu ya, dijelasin. Akhirnya dibukalah itu di Taurat dan di Injil bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril membawa wahyu kepadamu dan engkau adalah calon nabi akhir zaman. Dan berita ini jangan sampai diketahui oleh siapapun, karena kalau berita ini sampai diketahui oleh orang-orang Mekah, apalagi kemudian Mekah, ini Muhammad bakal terancam kan gitu ya. Bahkan kata pamannya Siti Khadijah, kalau aku ada umur, karena udah tua itu ya paman itu, kalau aku ada umur, aku berjanji akan membela perjuangan Muhammad. Karena ya dia tahu kan ya, di Injil, di Taurat kan dikatakan ciri-ciri Nabi akhir zaman tuh ini dikatakan. Dan berarti kan dia juga senang banget ya ketemu sama Nabi akhir zaman kan. Ternyata ini istri dari suami dari keponakannya Khadijah gitu. Makanya dia ngomong begitu, kalau saya panjang umur, saya akan bela dan akan jaga perjuangan Muhammad gitu. Tuh nih gitu, Nabi pertama dapat wahyu itu ya, nggak tahu itu Jibril, nggak tahu, malah Siti Khadijah yang tahu bahwa itu Jibril. Sampai ketakutan Nabi, sampai meriang lah kalau kata kita, panas dingin ya malam-malam itu. Nah itu tuh pertama turun tuh Iqra. Terus setiap ada kejadian turun wahyu, setiap ada kejadian itu 23 tahun. Jadi turunnya Al-Quran prosesnya kepada Kangjeng Nabi itu 23 tahun, lama. Makanya Quran mah relevan, karena memang sengaja Allah berikan, Allah buat, Allah turunkan itu Quran mah supaya bisa menjawab setiap tantangan zaman, selalu bisa menjawab di setiap situasi dan keadaan. Makanya nuruninnya juga itu di Quran mah kan ada asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul itu adalah satu fenomena terjadi kemudian Quran menjawab gitu. Kayak begini. Dulu kalau puasa Ramadan kita itu nggak boleh hubungan badan suami istri. Awal-awal Islam ya, awal-awal Islam nih, awal-awal perintah puasa ya. Jadi kalau puasa itu kita nggak boleh hubungan badan. Mau siang, mau malam, nggak boleh. Dulu mah lagi awal-awal perintah puasa Ramadan. Puasa Ramadan pertama sahabat masih kuat, nahan syahwatnya ya. Hari kedua masih kuat, seminggu udah mulai pada berat. Bayangin ya, seminggu kan ya nggak hubungan badan sama bini, udah mulai berat pala, udah mulai puyeng seminggu nih. 2 minggu udah mulai, 2 minggu, wah nggak boleh hubungan badan siang malam kan ya, 2 minggu. Nah udah lama-lama akhirnya mulai pada jebol, sahabat udah nggak pada kuat. 1 jebol, 2 jebol, maksudnya jebolnya bukan jebol makan ya, tapi hubungan badan sama istri. Setelah banyak yang jebol, mau ngomong malu, ya malu, takut ketahuan kan, namanya dia punya salah. Akhirnya pada bisik-bisik tuh, sahabat sama sahabat. Aduh, gua kagak kuat katanya. Gua tadi malam hubungan badan sama bini gitu. Sama sahabat satunya tuh, kata sahabat yang satu, sama, gua juga udah jebol kan gitu ya. Ternyata banyak sahabat pada begitu. Ya, hampir udah 2 minggu kan gitu ya. Aduh, gimana ini ya? Ya udah, akhirnya malu nggak malu kan, kejadiannya harus dilaporin dong ke Nabi. Laporan lah ke Nabi, lapor tuh ke Nabi. Ya Rasul, ini ternyata kami pada kagak kuat nih, kalau nahan kagak makan kagak minum mah pada bisa siang, tapi kalau untuk kebutuhan biologis ini waduh puyeng pala gitu ya. Terus kenapa? Ya kami akhirnya banyak udah sahabat yang pada jebol. Ini gimana ya? Nah gitu ya. Itu Nabi ketika mendengar itu, apakah Nabi langsung ngejawab? Enggak.
Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi mah nggak pernah ngomong kalau itu atas dasar hawa nafsu. Tapi yang Nabi omongin pasti itu adalah wahyu, bukan nafsu. Nggak kayak kita ya, kita baru ngaji 3 kali ya kan, ada orang nanya, oh iya nih gue udah paham itu mah, dengerin. Waduh ya, main jelasin aja ya, merasa paling tahu kan itu ya. Kalau ngeriung-ngeriung ya kan, kita mah pengennya begitu aja, vokal kan itu ya. Iya gua ngerti itu mah, ya tuh wah kan itu ya. Jangan ya. Jangan ya. Jangan. Karena orang mah lebih baik dipinta bicara daripada harus diberhentikan ketika bicara ya. Orang yang bagus mah yang hebat, yang dipinta untuk berbicara, bukan yang diberhentikan ketika dia bicara ya. Jadi orang itu jangan banyak ngomong kan itu ya. Jangan banyak ngomong. Kalau orang banyak ngomong kelihatan banget bodohnya. Tapi kalau orang diem aja, wah itu orang ngeri itu sama orang kayak begitu mah ya. Padahal mah diem-diem memang kagak ngerti lagi ya. Sama aja itu. Jadi artinya jangan suka poka jadi orang mah ya. Walaupun tahu, walaupun ngerti kalau belum dipinta mah jangan gitu ya. Ini suka nyamber aja kan itu ya. Apa ngomongin politik, wah kan itu ya. Wah lah jangan ya, jangan ya. Jangan. Karena kalau kita banyak ngomong, kita kelihatan bodoh dan gak bakalan dapat ilmu ya. Tapi kalau kita banyak ngedenger, nah itu bakal banyak kita dapat ilmu ya. Karena kita bakal tajam nanti analisanya. Kalau kita dipinta baru ngomong gitu ya. Nabi diam aja. Akhirnya turun tuh ayat baru tuh. Malaikat Jibril datang kan ya, bawa. Oh ternyata sekarang mah boleh melakukan hubungan badan di malam hari. Nah itu gara-garanya itu tuh ayat itu turun ya. Jadi dulu mah hubungan badan Ramadan tuh nggak boleh siang malam. Nah setelah kejadian itu asbabun nuzul gara-gara itu akhirnya boleh. Sekarang mah kita ya sampai sekarang kan jadi syariat ya, hubungan badan mah boleh ya, di malam hari mah boleh ya. Siang, kalau siang mah kagak boleh. Bahkan kalau siang kiparatnya gede ya. Kalau orang lagi puasa hubungan badan sama bininya ya, itu kiparatnya gede. 1 harus puasa 2 bulan berturut-turut. Itu ya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Itu kiparatnya tuh. Kalau orang hubungan badan suami istri bulan Ramadan ya, kiparatul uzma disebutnya. Itu 2 bulan berturut-turut itu harus puasa. Sebulan aja kagak kuat ya, apalagi 2 bulan kan gitu ya. Nah, kalau kagak kuat katanya memerdekakan abid. Ya, kalau nggak kuat katanya harus memerdekakan abid. Sekarang abid ada apa kagak? Udah nggak ada ya, sekarang mah ya. Nggak ada sekarang mah abid. Abid itu apa? Budak ya. Budak itu apa? Yang suka dijual belikan kalau dulu mah ya. Itu budak, itu abid ya. Tahanan kalau kata kita mah ya. Itu teh hasil tawanan perang. Abid ya. Adanya abid itu hasil dari tawanan perang. Jadi kalau habis perang ngelawan orang kafir, nah nanti kan kalau kafir kalah ya tawanannya ada yang ditangkepin, terus senjatanya apa disebutnya kan gonimah gitu ya. Nah itu disebut abid ya begitu ya, tawanan perang. Karena sekarang perangnya udah kagak ada, berarti abidnya juga nggak ada. Nggak ada di dunia manapun, nggak ada hari ini mah ya, nggak ada. Nah memerdekakan abidnya nggak ada. Maka yang ketiga katanya kasih makan aja 60 orang miskin. Nah gitu ya. Itu kiparat kalau orang hubungan badan siang Ramadan itu ya. Nggak boleh ya. Kalau siang tetap hukum itu nggak diganti. Tapi kalau malam boleh ya. Jadi ntar aja begitu azan maghrib, nah gitu ya. Udah buka. Kalau emang udah nggak kuat ya maghrib dulu pastinya ya. Udah sholat maghrib, isya dulu tapi ya. Udah isya, tarawih dulu. Ya kalau udah kuat. Jadi malam mah boleh gitu ya. Nah kayak begitu ya. Jadi Quran itu turun melihat dulu fenomenanya. Itu berangsur-angsur sampai 23 tahun. Makanya ajaran Quran mah sampai kiamat relevan, nggak ada satu tantangan apapun yang tidak terjawab oleh Al-Quran, karena memang sudah untuk menjawab untuk selamanya sampai hari kiamat gitu ya. Sampai nanti yang terakhir itu ayat
Ayat terakhir yang Allah turunkan di bawah malaikat Jibril itu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu ayat terakhir gitu ya. Jadi udah selesai dah tuh. 30 juz 6666 ayat 113 surat selama 23 tahun Al-Qur'an Allah turunkan. Nah, prosesnya mah kayak begitu ya. Tapi walaupun seperti itu, jangan dianggap Quran itu barang baru. Terus nanti kan ada proses penulisan juga ya. Di zaman Nabi, Quran kan gak ditulis, semua dihafal ya. Ya termasuk Kangjeng Nabi. Emang Nabi pas dapat dari Jibril ditulis sama Nabi? Enggak, langsung dihafal. Ya karena kecerdasannya luar biasa dah kan gitu ya. Terus Nabi ke sahabat, emang ditulis? Enggak, dihafal semuanya itu sahabat. Nah, di zaman Sayyidina Umar mulai penghafal Quran banyak yang berguguran ketika perang. Terus kualitas penghafal sahabat udah mulai nurun, nggak kayak sahabat dulu cerdas-cerdas. Nah sekarang mah rada repot suruh pada ngapal Quran teh gitu. Akhirnya mulai dah Sayyidina Umar awalnya tuh menginstruksikan, ya udah daripada nanti Quran jadi terlupakan kan gitu, ya udah sekarang mah kita tulis. Nah itu mulai itu ya Sayyidina Umar mulai ditulis. Nah kemudian nanti dilengkapinya di zaman Sayyidina Utsman, makanya disebutnya ada Mushaf Utsmani gitu ya. Nah sampai sekarang lah itu ya. Ditulisnya juga nggak kayak Quran sekarang, kagak ada titik, nggak ada baris. Quran teh dulu mah nggak ada titiknya hurufnya tuh ya, kagak ada barisnya dulu mah. Boro-boro ada ilmu tajwid, nggak ada dulu mah ya. Pokoknya awalnya dulu gitu tuh di zaman sahabat mah ya. Itu kalau nggak salah ada di museum di mana itu ya, masih ada itu ya, Quran yang zaman sahabat itu ada ya, yang kagak ada baris, nggak ada titik, itu masih ada itu sampai sekarang masih di museum kan itu. Nah kesini-sininya keilmuan para tabiin udah mulai berkurang. Khawatir kalau nggak dititikin, kalau nggak dibarisin, orang jadi kagak bisa pada baca. Nah mulai itu dari para ulama mulai ada yang berinisiatif, gimana sekarang kita kasih titik, ba titiknya 1 di bawah, ta 2 di atas. Nah itu ulama itu yang punya inisiatif itu, para ulama. Udah dikasih titik, jim, kho dititikin, semua dibeda-bedain. Kesininya mulai ada lagi kesulitan, nggak bisa baca lagi. Ada lagi ulama berinisiatif, gimana kalau kita kasih baris sekarang mah. Nah mulai lagi ada ulama yang kasih baris, jadi nggak langsung jadi kayak Quran kita sekarang ini. Itu ada prosesnya. Kesininya mah dibikinlah ilmu tajwid, disusunlah ilmu nahwu sorof. Nah itu semua ulama, itu semua ulama. Maka kalau ada yang punya anggapan bahwa semua bid'ah itu sesat dan semua yang sesat ke neraka, nah ini tolong kita ajak diskusi tentang masalah bid'ahnya Al-Quran kan gitu ya. Ini kan Quran yang kita baca sekarang barang bid'ah, nggak ada di Nabi. Quran yang sekarang itu nggak ada kan gitu ya. Kalau emang semua itu bid'ah sesat, jangan pakai Quran dong ya, kayak Nabi dong dulu dihafal kan gitu ya. Ya artinya apa? Itu pemahaman itu tidak sesempit itu. Karena ternyata apa yang tidak dilakukan oleh Nabi di zaman Nabi tidak serta-merta kalau dilakukan di zaman kita itu menjadi keburukan. Tidak. Bahkan Nabi sendiri pernah menyaksikan sesuatu yang Nabi tidak ajarkan, sahabat malah melakukan. Ada itu di zaman Nabi ya. Seperti Sayyidina Bilal habis wudhu sholat 2 rakaat. Padahal Nabi tidak pernah nyuruh, tidak pernah nyontoin. Kata Nabi, Bilal kamu sholat apa? Apa kata Bilal? Saya sholat mensyukuri wudhu. Oh, udah gitu doang. Nabi enggak omelin, Nabi kagak perintah. Maka itu menjadi sunnah, namanya sunnah takriri, sunnah yang dibiarkan oleh Kangjeng Nabi. Padahal Nabi tidak pernah mencontohkan. Itu ke sunnah, namanya sunnah takriri. Kan 3 sunnah ya, kauli, fi'li, takriri gitu ya. Jadi jangankan bid'ah di zaman setelah Nabi nggak ada, di zaman Nabi aja bid'ah udah ada kan gitu ya. Dan itu tidak diharamkan oleh Nabi sepanjang yang dilakukannya itu tidak bertentangan dengan aturan agama gitu ya. Seperti Quran dan lain-lain dan banyak gitu ya. Sampai di situ, insya Allah nanti kita lanjutkan nomor 3. Oh itu juga udah ya.
tiga tadi ya, kalimat Iqra, kemudian ayat yang terakhir al-yauma akmaltu lakum. Nanti nggak apa-apa lah kita ulang dari nomor 3, mudah-mudahan manfaat, amin ya.